Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat menjalani aktivitas di hari yang cerah ini. Izinkan saya Siti Halimatus Syadiah dengan NIM 245609006 untuk memberikan eh, pemaparan mengenai mata kuliah teori dan praktek konseling behavioral dengan tema assertive training dengan dosen pengampu Bapak Andre Julius MPD. Waktu belum pada materi inti, izinkan saya untuk memberikan pembukaan mengenai assertive training ini. Di mana di sini pada kesempatan ini saya akan membahas tentang assertive training atau pelatihan asertif, yaitu kemampuan penting dalam komunikasi sehari-hari agar kita bisa menyampaikan pendapat dengan tegas, namun namun tetap menghargai orang lain. Jadi kita bisa memberikan pendapat kita kepada orang lain tanpa merugikan orang lain. Di sini saya akan membahas 10 poin pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah pengertian dari assertive training. Yang kedua ada tujuan dari assertive training. Yang ketiga ada ciri-ciri perilaku assertive training. Yang keempat ada karakteristik individu asertif. Yang kelima ada teknik dalam assertive training. Yang keenam ada langkah-langkah assertive training. Yang ketujuh ada contoh kasus assertive training. Yang kedelapan kelebihan dari assertive training. Yang kesembilan ada kekurangan dari assertive training. Dan yang terakhir adalah penerapan assertive training di sekolah. Itu tak berlama-lama, kita akan membahas materi dari poin pertama, yaitu mengenai pengertian dari assertive training. Di mana assertive training adalah kemampuan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jujur, langsung, dan tetap menghargai hak orang lain. Nah, artinya kita tidak diam seperti perilaku pasif dan juga tidak menyerang seperti perilaku agresif, tetapi berada di tengah-tengah secara seimbang. Bisa dikatakan juga assertive training adalah teknik dalam konseling perilaku yang digunakan untuk membantu individu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jujur, langsung, dan tepat tanpa melanggar hak orang lain. Nah, ada juga nih menurut Alberti dan Emmons,
pada tahun 2017, assertive behavior adalah kemampuan untuk mengungkapkan perasaan secara jujur, kemudian mempertahankan hak pribadi, dan menghargai hak orang lain. Itu merupakan pengertian dari Albert itu. Masih sama ya dengan pengertian pada umumnya. Namun assertive training ini lebih ditekankan dengan cara mengungkapkan perasaan yang jujur, terus bisa menghargai hak orang lain dan juga mempertahankan hak pribadi. Kemudian di sini kita masuk kepada poin kedua, yaitu tujuan dari assertive training, di mana tujuan dari assertive training ini yang pertama itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Jadi ketika kita meng- Ya ganti ini kemarin. Bahkan kemarin kan si Agung nggak ada non- kemarin si Agung. yang pertama ialah tujuan dari assertive training ini yaitu meningkatkan rasa percaya diri, di mana dengan kita mempelajari mengenai assertive training, tentunya kita akan lebih mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, karena dengan kita belajar assertive training, kita bisa melatih perasaan kita atau keberanian kita terhadap mengungkapkan sesuatu terhadap orang lain itu menjadi lebih percaya diri. Yang kedua yaitu mengurangi kecemasan dalam berkomunikasi. Jadi ketika kita mempelajari mengenai speed training, tentunya kita bisa mengurangi kecemasan dalam eh, kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kita tahu dan kita eh, bisa mengatasi rasa kecemasan itu dengan mempelajari bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Yang ketiga ada membantu individu menolak permintaan yang tidak diinginkan. Jadi ketika kita sudah mempelajari assertive training ini, kita bisa memberikan penolakan atau pendapat kita terhadap apapun yang kita rasa kita tidak ingin. Jadi tanpa kita merasa keberatan atau tanpa kita merasa takut terhadap penolakan itu. Jadi dengan asesmen ini kita bisa melatih diri kita atau mengendalikan diri kita sesuai dengan keinginan kita tanpa intimidasi dari siapapun. Yang keempat itu bisa mengembangkan komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat itu komunikasi yang tidak membuat satu sama lain merasa eh, tersakiti atau dirugikan. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang lain itu dengan baik dan tentunya eh, bisa membuat satu sama lain merasa eh, tidak dirugikan. Kemudian yang kelima adalah mengurangi perilaku pasif dan perilaku agresif, mana kita tidak terlalu menjadi seseorang yang pasif atau diam, dan kita juga tidak menjadi perilaku yang agresif atau merasa dominan atau menyerang. Jadi eh, kita bisa menjadi seseorang yang
di tengah-tengah dari perilaku pasif ataupun agresif. Jadi kita bisa menyeimbangkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang menurut kita itu baik tanpa penekanan-penekanan yang tidak dari siapapun. Kemudian ada juga ciri-ciri perilaku asertif, di mana perilaku asertif itu memiliki tiga eh, poin. Yang pertama itu perilaku pasif. Perilaku pasif di sini, eh, perilaku pasif ini memiliki ciri-ciri yang terlalu merendah, seperti mereka itu tidak berani mengungkapkan pendapat. Jadi mungkin mereka cenderung untuk menghindari konflik. Dan biasanya mereka juga itu mudah mengalah. Karena mudah mengalah, mungkin mereka itu kurang percaya diri. Jadi perilaku pasif ini eh, lebih ke perilaku yang diam, diam dan mengiyakan segala sesuatu yang orang lain itu katakan. Karena mereka itu tidak mampu untuk mengendalikan keinginannya. Walaupun pada eh, hakikatnya mereka itu tidak ingin melakukan hal itu. Namun karena tidak ingin eh, melukai orang lain atau membuat orang lain merasa eh, tidak enak, mereka pun mengorbankan dirinya sendiri untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Seperti contohnya, saya ikut saja, terserah teman-teman. Ketika ditawari oleh temannya, kapan, yuk mau ikut ke, misal ke swalayan nanti malam, kan. Mau gak gitu? Dan perilaku pasif ini cenderung mengiyakan. Meskipun mereka pada malam harinya itu memiliki janji atau aktivitas yang akan mereka selesaikan. Namun ketika mereka diajak oleh temannya, mereka cenderung tidak berani menolak karena tidak ingin temannya merasa tidak enak. Yang kedua ada perilaku agresif, di mana mereka itu cenderung memaksakan kehendak dan tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang lebih parah, mereka bisa berkata kasar. Jadi perilaku agresif ini mereka itu lebih dominan terhadap apapun yang mereka lakukan dengan teman-temannya. Jadi kalau kata gaulnya mah mereka itu sang pemimpinnya gitu, pemimpin atau leader, leader dari suatu pertemanan yang mau tidak mau harus ikut kata eh, leader tersebut, tapi dalam konotasi negatif. Misalkan contohnya itu mereka selalu bilang, pokoknya kamu harus ikut pendapat saya. Jadi mereka itu memaksa kehendak orang lain untuk menjadi atau untuk melakukan atau untuk mengikuti kehendaknya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Jadi
perilaku agresif ini terlalu mendominasi apapun itu. Kemudian yang ketiga itu yakni perilaku asertif. Nah, perilaku asertif di sini ini merupakan eh, penyeimbang antara perilaku pasif dan perilaku agresif. Jadi, perilaku asertif ini tidak terlalu diam, tidak juga terlalu aktif. Karena perilaku asertif ini, mereka itu bisa mengungkapkan pendapat dengan jelas tanpa eh, menyakiti orang lain. Mereka itu bisa mengungkapkan pendapatnya dan juga bisa menghargai orang lain juga gitu. Karena mereka itu bisa lebih percaya diri dan bisa membuka komunikasi yang terbuka. Dan pada akhirnya, pada perilaku asertif ini, mereka itu cenderung memiliki komunikasi yang bagus terhadap siapapun. Dengan contoh, ketika mereka merasa tidak setuju dengan suatu keputusan, mereka itu bisa memberikan jawaban seperti ini, saya kurang setuju dengan pendapat itu. Menurut saya, kita bisa mencoba cara lain. Jadi ketika mereka mengungkapkan ketidaksetujuannya, namun mereka juga bisa memberikan solusi atau alternatif lain dari ketidaksetujuan orang tersebut gitu. Perilaku si asertif tersebut. Jadi mereka tidak hanya merasa tidak setuju, namun mereka juga memiliki option atau pilihan lain dari per, per- rasa kurang setuju tersebut gitu. Jadi tidak hanya melakukan pilihan saja gitu, namun mereka juga memiliki option-option lain yang bisa dipilih oleh orang lain. Jadi di sini perilaku asertif itu penyeimbang antara perilaku pasif dan juga perilaku agresif. Kemudian ada yang nomor 4 itu adalah karakteristik individu asertif, yang mana karakter seorang yang memiliki eh, perilaku asertif di sini, mereka itu yang pertama itu cenderung percaya diri. Mereka percaya diri terhadap apapun yang ada di dalam dirinya, termasuk pendapat mereka dan hak eh, si perilaku asertif. Dia bisa dengan lugas, dia bisa dengan eh, me- menyangkal atau menyanggah apapun dari eh, perkataan orang lain dengan rasa percaya diri. Karena mereka itu cenderung memiliki jawaban lain atas sanggahan tersebut. Kemudian mereka itu memiliki karakter yang komunikatif. Mereka itu bisa berbicara dengan siapapun dan eh, proses pembicaraannya atau apapun yang dibicarakannya itu cenderung mengalir dan berjalan dengan baik. Jadi nyambung orangnya itu. Dan yang ketiga itu perilaku asertif itu memiliki karakter yang menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi mereka bisa menghargai pendapatnya sendiri dan juga bisa juga menghargai pendapat yang dilontarkan oleh orang lain. Jadi tidak tidak serta-merta menyanggah apa yang dikatakan orang lain, tetapi mereka juga memiliki solusi yang dibicarakan atau yang dipilih oleh
mereka terhadap orang lain. Kemudian yang keempat itu mampu mengatakan tidak, karena tidak semua orang itu bisa mengatakan atau bisa berpendapat perkataan tidak. Terkadang kita juga merasa sungkan kepada orang lain ataupun teman sendiri jika kita diajak atau kita eh, diberikan pertanyaan oleh orang lain mengenai apapun eh, percakapannya yang mengandung ajakan. Biasanya kita merasa tidak enak, jadi kita bisa mengorbankan perasaan kita untuk kesenangan orang lain. Nah, perilaku asertif ini mereka itu bisa berkata tidak dengan argumen yang jelas dan alasan untuk berkata tidak tersebut. Oke, yang kelima itu ada eh, tidak mudah terpengaruh tekanan sosial. Nah, jelas ya ketika mereka mempunyai karakter yang percaya diri, mereka akan eh, tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial karena mereka bisa mempertahankan argumennya dan mereka itu bisa eh, lebih bijaksana terhadap apapun yang dilakukannya untuk kedepannya. Jadi itu memang tidak akan mudah oleh terpengaruh dari tekanan sosial. Kemudian itu yang kelima itu adalah teknik dalam assertive training, di mana yang pertama itu ada role playing atau counseling berlatih situasi sosial tertentu. Jadi dengan menggunakan role playing, konseling itu bisa melakukan hal yang eh, contoh yang dirasakan atau di masalah yang mereka sedang hadapi dengan cara teknik role playing. Contohnya itu seperti mereka akan berlatih mengatakan tidak kepada teman. Jadi ketika dalam metode ini mereka harus mencontoh tentang perkataan tidak tersebut. Yang kedua itu sebagai modeling atau konselor di sini memberikan contoh perilaku asertif. Jadi seorang BK memberikan contoh atau menjadi model pada konselingnya atau siswanya. Seperti seorang konselor itu harus eh, memiliki komunikasi yang tegas dan mereka itu memperagakannya bagaimana sih memiliki atau melakukan komunikasi yang tegas itu seperti apa. Kemudian tanpa basa-basi, akurat dan memiliki tindak lanjut yang benar. Kemudian yang ketiga itu behavioral rehearsal, di mana mereka itu akan berulang latihan atau latihan berulang agar konseli terbiasa. Di sini mereka akan terus berlatih melakukan hal tersebut supaya apa yang dilakukan itu merasa menjadi terbiasa dengan hal tersebut. Oke, di sini ada contoh untuk melakukan teknik ini, seperti kita harus bisa berlatih menyampaikan pendapat di suatu kelompok.
Jadi tanpa merasa takut dan memiliki percaya diri yang tinggi tentunya, kita itu bisa menyampaikan pendapat kita di dalam kelompok. Jadi eh, seorang konseling atau seorang konselor ketika melatih anak didiknya, mereka itu bisa melakukan konseling kelompok dan belajar dan memberikan pelajaran atau pengertian kepada konselingnya atau kepada siswanya tersebut untuk berlatih untuk menyampaikan pendapatnya. Eh, Jadi kita bisa melakukan hal tersebut ketika kita eh, dalam bimbingan kelompok. Yang keempat itu ada feedback. Feedback di sini yakni konselor memberikan umpan balik. Jadi ketika mereka sudah melakukan atau beberapa tahap yang sudah dilakukan sebelumnya, nanti pada akhirnya konselor itu memberikan umpan balik. Jadi pendapatnya itu bagaimana, tindak lanjutan nanti seperti apa gitu kepada konselor tersebut. Sebagai contoh, Anda sudah berbicara dengan jelas, tetapi suaranya masih kurang tegas. Jadi ketika si siswa atau si konselor tersebut sudah melakukan hal tersebut, namun si konselor ini memberikan komentar atau memberikan umpan baliknya terhadap apa yang dilakukan oleh konselor tersebut. Yang kelima itu yaitu homework assignment atau latihan di luar sesi konseling. Jadi latihan tidak hanya dilakukan dalam sesi konseling saja. Mereka juga bisa dilakukan di luar sesi konseling. Contohnya, mereka itu bisa mencoba berbicara asertif kepada teman. Jadi ketika kita sudah melakukan proses konseling itu, kita juga bisa melakukan hal tersebut di luar sesi konseling. Misalkan mereka sudah keluar dari kelas, mereka bisa melakukan teknik tersebut kepada temannya, teman sebangku, atau teman kelasnya. Jadi dengan terus mereka berlatih, mereka itu bisa mengasah skill dari assertive training ini untuk dirinya sendiri. Oke, di sini ada langkah-langkah assertive training. Yang pertama itu identifikasi masalah. Jadi sebelum kita melakukan eh, assertive training tersebut, kita itu bisa mengidentifikasi masalahnya nih. Sebenarnya itu apa sih masalahnya dari si konseling tersebut? Kita apa latar belakang itu seperti apa sih? Kemudian itu menentukan situasi yang sulit. Setelah mengidentifikasi masalah, kita itu menentukan situasi yang sulit. Kemudian yang ketiga itu ada role playing. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita bisa melakukan memperagakan situasi yang sedang dialami oleh konseling tersebut dengan melatihnya di role playing ini. Yang keempat itu memberikan feedback. Jadi ketika konseling tersebut sudah melakukan contoh atau masalah yang dilakukannya atau pendapatnya, itu kita bisa menyanggah atau memberikan komentar kepada perilaku dari konselor tersebut. Jadi baiknya itu seperti apa dan langkahnya itu bagaimana gitu. Kemudian yang kelima itu ada latihan ulang. Jadi tidak hanya beberapa kali, tidak hanya sekali. Kita membutuhkan beberapa kali latihan untuk melakukan assertive training ini.
karena supaya mereka itu terbiasa dengan eh, sikap tersebut atau masalah tersebut menjadi bisa dilalui oleh konseling. Yang keenam itu tugas di rumah. Dan kita tidak hanya dalam sesi konseling saja, kita juga bisa menerapkan di luar sesi konseling. Seperti yang tadi saya sudah jauh jelaskan. Kita bisa memberikan mereka eh, contoh-contoh atau tugas-tugas kepada mereka selain di sekolah, misalkan di rumah. Yang ketujuh yaitu evaluasi. Ketika kita sudah memberikan pelatihan tentang konseling kepada konseli, kita bisa mengevaluasi eh, dari semua proses tersebut. Jadi jika langkah-langkah tersebut sudah konseli lakukan dan mereka itu ada kesulitan, kita bisa mereschedule atau merubah caranya atau mungkin lebih memberikan latihan-latihan ulang kepada konseli tersebut. Jadi di sini ada tahap evaluasi sebagai eh, perbaikan terhadap konseling. Kemudian ada contoh dari studi kasus assertive training, di mana seorang mahasiswa itu sulit menolak ajakan teman, sehingga tugas terbengkalai. Biasanya ketika kita memiliki teman atau memiliki suatu circle dalam pertemanan, otomatis sering terjadi beberapa kali pertemuan yang yang di dalam itu seperti entah itu kerja kelompok kah atau eh, makan siang bersama-sama atau pergi bermain gitu. Namun pada eh, pertemanan tersebut eh, seringkali kita itu dihadapkan oleh dua pilihan antara ingin ikut dan tidak ikut. Di sini kita seorang konseli itu melatih, seorang konselor itu melatih kepada mahasiswa tersebut agar mereka itu bisa menghargai pendapatnya sendiri atau haknya sendiri itu tanpa me- melukai temannya. Mereka itu bisa mengatakan jika mereka tidak ingin ikut karena mereka memiliki tugas atau pekerjaan lain yang harus mereka segera selesaikan tanpa menyakiti temannya. Misalkan kata temannya itu, ayo kita makan siang di katakanlah di kafe mana gitu. Namun si mahasiswa tersebut mempunyai tugas yang sangat banyak yang harus diselesaikan pada hari itu. Dan mahasiswa tersebut harus berbicara atau memberikan jawaban yang tidak menyakiti temannya. Seperti saya ingin ikut, tapi saya harus menyelesaikan tugas dulu. Mereka itu menolak, tapi mereka itu memiliki alasan untuk menolak hal tersebut. Jadi tidak serta-merta menolak mentah-mentah gitu. Jadi ada alasan yang bisa dijelaskan oleh seorang atau mahasiswa tersebut kepada temannya. Kemudian kelebihan dari assertive training. Yang pertama itu mudah diterapkan. Tentunya perilaku assertive training itu tidak memerlukan media-media yang terlalu berat.
bisa diterapkan itu di mana saja atau di ketika konseling berlangsung itu mau sangat mudah untuk diterapkan. Yang kedua itu yaitu efektif meningkatkan komunikasi, di mana dengan kita belajar mengenai assertive training, kita itu bisa lebih percaya diri dan meningkatkan gaya komunikasi kita agar lebih komunikatif dan lebih baik komunikasinya sehingga terjalin cara berbicara yang sopan dan tidak menyakiti eh, orang lain. Jadi lebih bijaksana dan komunikatif tentunya. Kemudian itu meningkatkan kepercayaan diri. Ya, jelas, karena mereka itu hmm, sangat menghargai pendapatnya. Mereka itu lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena hal tersebut, mereka itu sangat percaya diri. Mereka eh, tidak terpengaruh oleh eh, tekanan dari siapa. Yang kelima itu biasanya asetkan ini cocok untuk konseling kelompok. Jadi karena komunikatif, mereka itu bisa berbicara dengan eh, orang-orang lain. Jadi ketika kita melakukan konseling kelompok, nah perilaku aset ini sangat diperlukan dalam konseling kelompok ini. Oke, biasanya dalam suatu kelebihan nah, pasti ada kekurangannya. Di sini ada kekurangan dari assertive training. Yang pertama itu membutuhkan latihan berulang. Karena di sini mencoba untuk menerapkan perilaku dan eh, nyatanya harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi biasanya mereka harus sering berlatih terhadap eh, perilaku apa yang akan dirubahnya. Jadi harus terus berlatih dan latihannya tidak cukup hanya sekali. Kemudian tidak semua individu langsung berhasil dan pada kenyataannya perilaku asertif ini atau latihan dari asertif ini tidak semua orang bisa langsung menerapkan training ini, tidak langsung berhasil. Karena ada saja beberapa orang yang mungkin rasa percaya dirinya itu tidak langsung muncul atau tidak langsung memiliki gaya komunikasi yang baik. Eh, jadi tidak menjamin suatu perilaku seperti ini dilakukan meskipun beberapa kali. Kembali lagi kepada individu masing-masing, apakah mereka bisa berhasil atau tidak. Itu sesuai dengan kemampuan individunya. Kemudian kita itu membutuhkan dukungan lingkungan. Jadi tidak hanya dirinya sendiri yang membantu untuk melakukan asertif ini, namun ada pengaruh dari lingkungan luar atau lingkungan orang lain yang harus memiliki dukungan mereka. Jadi ketika mereka eh, mempunyai alasan atau mempunyai pendapat, dukungan dari orang lain juga itu sangat mempengaruhi atas pendapat tersebut. Nah, kita yang poin terakhir yaitu poin 10 yaitu menerapkan aset training di sekolah. Di sini kita bisa memberikan
langkah-langkah atau penerapan asertif latihan musikal ini dengan melatih siswa untuk lebih berani bertanya ketika melakukan eh, pembelajaran di kelas. Kita tentunya memberikan pelatihan untuk siswa-siswi kita supaya mereka itu untuk lebih berani untuk bertanya kepada guru, kepada temannya ketika melakukan presentasi. Itu kita bisa eh, mencoba untuk menanamkan perilaku tersebut. Kemudian siswa berani menolak bully. Dengan begitu, kita bisa menanamkan kepada siswa-siswi kita untuk berani menolak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan terhadap dirinya. Jadi, ketika mereka melakukan hal me- ketika mereka merasakan hal tersebut atau kejadian yang tidak mengenakan, bisa disebut juga bullying, mereka itu bisa menolak ataupun mempertahankan dirinya sendiri agar mereka tidak dibully oleh orang lain. Jadi mereka bisa mengutarakan kepada guru, kepada temannya bahwa apa yang dilakukan atau apa yang dirasakan oleh mereka itu eh, membuat mereka menjadi aman dari pembulian orang lain. Jadi ada tindakan yang bisa mereka lakukan untuk menjadi seorang yang tidak jadi sasaran perilaku bully. Kemudian siswa jadi berani menyampaikan pendapat. Di sisi lain mereka bisa bertanya, mereka juga bisa memberikan pendapatnya. Jadi ketika mereka mempunyai pemikiran yang lain, mereka itu bisa mencoba untuk memberikan pendapatnya mereka sendiri. Jadi dengan perilaku tersebut siswa menjadi lebih kritis dan bisa menyeimbangi eh, fenomena-fenomena yang terjadi dan mereka bisa memberikan pandangan lain terhadap eh, situasi-situasi yang terjadi. Nah, kesimpulannya, jadi assertive technique ini merupakan teknik konseling yang dapat membantu seorang individu itu mengembangkan kemampuan komunikasi yang tentunya sehat, kemudian percaya diri, dan juga mampu mempertahankan hak dan tanpa melanggar hak orang lain. Jadi dengan melakukan atau mempunyai perilaku asertif ini, mereka itu bisa menjadi dirinya sendiri dengan kepercayaan dirinya. Kemudian mereka itu tidak terlalu menjadi eh, perilaku yang pasif atau diam maupun agresif atau menyerang atau mendominasi. Jadi mereka bisa menjadi seorang yang lebih menyeimbang dan tentunya bisa menjadi individu yang lebih bijaksana. Eh, Alhamdulillah pemaparan yang saya sudah paparkan itu sudah selesai. Mudah-mudahan materi yang saya paparkan itu bisa bermanfaat untuk eh, semuanya, khususnya untuk saya pribadi. Dan terima kasih atas waktunya kepada teman-teman semua ataupun Bapak dosen. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan
dan kelancaran apapun yang akan dilalui eh, di waktu yang akan datang. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.